إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang muslim? Itu jiwa yang dimaksud yaitu orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Karena orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi dia melakukan pembatalnya seperti syirik besar, maka tentu tidak masuk di dalam kategori nafsun muslimah di sini. Hadis 78 an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Qubbah. Kami pernah berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang bernama Qubbah. Dalam satu riwayat yang lain dalam riwayat Muslim nahwan min arba'ina rajulan, sekitar 40 orang. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah? Ridhokah kamu jika kalian menjadi 1/4 penduduk surga? Qulna na'am. Kami berkata, iya. Artinya kami ridho. Qal atardawna an takunu thulutha ahlil jannah? Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ridhokah kalian menjadi 1/3 penduduk surga? Artinya 1/3 penduduk surga itu dari umat Islam, itu umat ijabah. Qulna na'am, maka kami pun berkata iya. Qala atardawna an takunu syatr ahlil jannah? Ridhokah kalian menjadi separuhnya penduduk surga? Qulna na'am, kami berkata iya. Dalam riwayat yang lain, maka para sahabat pun bertakbir. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah wa dzalika anna al jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuhnya penduduk surga, karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang muslim saja. Itu yang dimaksud dengan jiwa yang muslim, yaitu yang mentauhidkan Allah sampai meninggal dunia. Wa ma antum fi ahli syirk illa kasyaratil bayda fi jildi thawril aswad. Dan tidaklah kalian dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik kecuali seperti satu bulu yang berwarna putih di kulit banteng yang berwarna hitam. Au kasyaratis sauda fi jildi thawril ahmar, atau seperti satu bulu yang berwarna hitam di kulit banteng yang berwarna merah. Iya. Di sini akhi kita ambil faidah
Itu hadis ini menunjukkan fadlu hadhil ummah, keistimewaan umat Islam, di mana umat Islam dijadikan oleh Allah separuhnya penduduk surga. Jadi separuh penduduk surga itu dari umat Islam. Separuhnya lagi dari umat sebelum Islam. Iya. Karena umat Islam itu ada dua, Pak. Umat Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Umat dakwah dan umat ijabah. Umat ijabah yaitu yang masuk Islam. Umat dakwah yaitu yang baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Ya. Nah, yang dimaksud dengan hadis bahwa separuh penduduk surga adalah umat Islam yaitu umat ijabah. Separuhnya lagi dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Masya Allah ya, keutamaan besar. Bayangkan penduduk surga itu sangat banyak, ternyata separuhnya dari umat Islam. Disebutkan dalam hadis, antum tutimmuna sab'ina, ya, kalian menyempurnakan 70 kaum. Antum afdaluha, kalian yang paling utama. Ya, umat Islam ini diberikan oleh Allah keutamaan yang subhanallah luar biasa. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua ya akhi. Itu keutamaan tauhid dan bahwasannya syarat untuk masuk surga yaitu tauhid. Di mana orang yang wafat di atas tauhid pasti masuk surga. Pasti itu. Iya, walaupun misalnya dia banyak membawa dosa. Akan tetapi tetap ya, ujung-ujungnya masuk surga. Nah, cuma masalahnya Pak, yang menjadi pemikiran kita adalah bagaimana caranya kita wafat di atas tauhid. Karena untuk wafat di atas tauhid itu tidak mudah. Harus usaha istiqomah. Setan dan bala tentaranya ya, berusaha bagaimana caranya supaya kita ini berbuat syirik. Setidaknya kita menjadi ragu kepada Allah. Sesuai dalam hadis, ya'ti syaitan ila ahadikum. Setan akan datang kepada salah seorang dari kalian, lalu dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Sampai akhirnya dia mengatakan, siapa yang menciptakan? Allah. Kenapa? Tujuannya supaya kita ragu kepada Allah. Kalau kita ragu kepada Allah, kita kafir kepada Allah, khalas. Ya. Itu na'udzubillah, jangan sampai kita wafat di atas kekafiran. Ya. Bab ummatu Muhammadin aktsarul umam imanan. Bab umat Nabi Muhammad itu umat yang paling banyak yang berimannya. Hadis ini hampir mirip tapi ada tambahan. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik qala yaqulu akhrij ba'than nar qala wa ma ba'thun nar qala min kulli alfin tis'ami'ah wa tis'atan wa tis'in fadhaka hina yashibu as-saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai Adam. Lalu Nabi Adam berkata, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Labbaik itu artinya aku menyahut panggilanmu. Wa sa'daik artinya dengan penuh kegembiraan. Ya. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu ada pada dua tanganmu. Qala yaqul, lalu Allah berfirman,
akhrij ba'than nar, keluarkan ya utusan neraka. Qala wa ma ba'thun nar, lalu kemudian Nabi Adam bertanya, apa utusan ke neraka? Allah berfirman, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'ah wa tis'in. Itu dari setiap 1000 orang yang masuk ke neraka 999. Berarti yang masuk surga berapa? 1. Yang demikian itu ketika anak kecil menjadi beruban dan wanita hamil ya melahirkan dan orang-orang kelihatan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu pedih. Fashtadda dzalika alaihim, mendengar itu para sahabat menjadi susah sekali, Pak. Bayangkan yang masuk surga dari 1000 orang cuma 1. Iya. Bagaimana tidak menjadi berat sekali? Iya. Faqalu ya Rasulullah, ayyuna dzalika rajul? Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami orang tersebut yang masuk ke dalam surga? Qala abshiru, fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. Bergembiralah, karena 1000 itu dari Ya'juj dan Ma'juj, dan 1 dari kalian. Alhamdulillah. Iya. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi inni la atma an takunu mithlu ahlil jannah. Lalu Rasulullah bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, aku berharap sekali kalian menjadi sepertiga penduduk surga. Qala fahamidna Allah wa kabbarna, kami pun memuji Allah dan kami pun bertakbir. Tsumma qala walladzi nafsi biyadi inni la atma an takunu syatra ahlil jannah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, aku berharap sekali kalian menjadi separuhnya penduduk surga. Inna mathalakum fil umam kamathali sya'ratil bayda fi jildi thawril aswad aw irraqamah fi dhira'il himar fi riwayatin aw ka sya'ratis sauda fi jildin thawrin abyad fi riwayatin fayunadi bi sautin innallaha ya'muruk. Fi hadits Abu Hurairah, awwalu man yud'a yaumal qiyamah Adam fatara'a dzurriyyatahu fayaqul hadza abukum Adam. Kemudian Rasulullah bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, aku berharap kalian menjadi separuh penduduk surga. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian. Dalam satu riwayat sebelumnya yaitu perbandingan kalian yang orang-orangnya mentauhidkan Allah dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Yaitu seperti satu bulu yang putih di apa? Kulit banteng yang berwarna hitam. Atau raqmah fi dhira'il himar. Ya. Titik di lengannya keledai, atau satu bulu yang berwarna hitam di kulit banteng yang berwarna putih. Ya. Dari hadis ini akhi kita ambil faidah. Rahmatullah li hadhil ummah, rahmat Allah terhadap umat Islam, di mana Allah jadikan 1000 itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, dan 1 dari umat Islam. Kalau misalnya 1000 itu dari manusia selain Ya'juj dan Ma'juj, susah Pak kita, Pak. Iya, kira-kira kita bisa masuk surga apa enggak? Ya. Tapi alhamdulillah, rahmat Allah yang sangat luas
Allah ciptakan Ya'juj dan Ma'juj itu untuk rahmat untuk kaum muslimin. Iya. Nah, di sini menunjukkan juga kasratu Ya'juj dan Ma'juj. Wa Ya'juj dan Ma'juj itu banyak sekali jumlahnya, Pak. Iya. Banyak sekali jumlahnya. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Karena bayangkan dari 1000 dari Ya'juj dan Ma'juj, 1 dari umat Islam. Sementara separuh penduduk surga dari umat Islam. Berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj luar biasa kan? Sangat banyak sekali. Luar biasa. Hanya Allah yang Maha tahu. Makanya mereka pasukan yang tidak bisa kalah. Bahkan pasukan Nabi Isa pun tidak bisa melawan mereka. Iya. Hadis ini kita ambil faidah ya akhi. Masyru'iyat hamdillah wa takbir inda sama'in ni'mah, disyariatkan mengucapkan alhamdulillah, demikian pula bertakbir ketika mendengar nikmat yang besar. Iya. Karena ketika Rasulullah mengatakan bahwa 1000 dari Ya'juj dan Ma'juj, ketika Rasulullah mengatakan bahwa kalian menjadi sepertiga ahli surga, Rasulullah, para sahabat fahamidna, kami memuji Allah, kami bertakbir. Itu menunjukkan ya, ketika kita mendengarkan berita yang sangat menyenangkan, menggembirakan, kita puji Allah, kita bertakbir, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Ya. Hadis ini menunjukkan sedikitnya orang-orang yang mentauhidkan Allah dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik. Yang mentauhidkan Allah sedikit, karena perbandingannya seperti satu bulu di sebuah kulit, ya, satu bulu putih di dalam kulit banteng yang berwarna hitam. Berarti sedikit sekali jumlahnya. Ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ya akhi. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kitabul wudu. Setelah selesai dari kitabut tauhid, ya, kita masuk kitabul iman, kita masuk kitab al-wudu. Apa itu wudu? Wudu itu ya fi'il dari kata tawaddu'a ya tawadda'u, masdar. Dibedakan antara wadu dengan wudu. Kalau wadu itu artinya air wudu. Kalau wudu dengan waw yang didomahkan artinya perbuatan berwudu. Ya. Jadi bedakan antara wadu dengan apa? Wudu. Dan wudu ya akhul Islam adalah merupakan perkara yang salah satu syarat sah salat. Dan wudu mempunyai manzilah rafi'ah, ya, keutamaan yang tinggi di dalam Islam. Di mana Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga wudu. Nabi bersabda, la wala yuhafidh 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Bahkan ketika Bilal ditanya oleh Rasulullah SAW, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahului aku masuk surga hai Bilal? Ya, maka Bilal mengatakan, ma ahdatsu hadatsan qat illa tawadda'tu indah wa shallaitu bihi rak'atain. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, lalu kemudian aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, bihima, dengan 2 itu kamu masuk surga. Berarti ini menunjukkan akhi, kita sangat dianjurkan untuk
ya, selalu menjaga wudu, selalu menjaga wudu. Setiap kali berhadas berwudu, kemudian sholat. Bab wujubul wudu lis sholah. Bab wajibnya wudu untuk sholat. Apakah berarti untuk selain sholat tidak wajib? Karena dikatakan bab wajibnya wudu untuk apa? Sholat. Apakah berarti untuk selain sholat tidak wajib? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang wajib wudu hanya untuk sholat saja. Sebagian mengatakan ya tentang ikhtilaf tentang masalah apakah wajib berwudu bagi mereka yang tawaf. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa wudu itu wajib juga buat yang tawaf. Sebagian mengatakan tidak. Wudu itu hanya wajib buat yang sholat saja. Dalilnya ayat, idza qumtum ilas sholat. Kalau kalian mau pergi sholat. Berarti kalau untuk selain sholat kata mereka apa? Tidak ada kewajiban wudu. Sementara sebagian ulama mengatakan ada yang wajib untuk berwudu. Apa itu? Itu tawaf. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Apakah tawaf itu disyaratkan harus wudu atau tidak? Itu pembahasannya di Kitabul Hajj insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. La yaqbalullah, Allah tidak menerima. Apa yang dimaksud dengan tidak menerima? Ada dua makna. Kata-kata tidak menerima itu ada dua makna. Makna yang pertama artinya tidak diberikan pahala. Makna yang kedua artinya tidak sah. Tidak apa? Tidak sah. Dan apa yang dimaksud dalam hadis ini? Dua-duanya. Artinya dia tidak sah, apalagi diberikan pahala. Sebab kalau sholatnya tidak sah, bagaimana akan diberikan apa? Pahala. Bahkan berdosa dia. Karena telah meninggalkan apa? Syarat. La yaqbalullahu sholata ahadikum. Di sini sholat berbentuk mufrad dan diidhofahkan. Di dalam bahasa Arab bentuk mufrad yang diidhofahkan mempunyai makna apa? Umum. Ya. Masuk padanya semua sholat. Karena Nabi mengatakan sholata ahadikum. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kamu. Rasulullah di sini tidak menyebutkan jenis sholat yang mana, apakah sholat wajib atau sholat apa? Sunnah. Maka ini masuk padanya seluruh sholat. Ya. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza, apabila ya ahdatsa, berhadas. Hadas yang mana? Rasulullah tidak menyebutkan ya hadas yang mana untuk mempunyai makna umum. Ya. Artinya hadas besar maupun hadas kecil. Dan seperti ini akhir termasuk balaghah. Al-Quran terkadang tidak menyebutkan maf'ulnya untuk menyebutkan, untuk masuk padanya seluruh maknanya. Contoh misalnya fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, Allah tidak menyebutkan memberi apa, memberi siapa. Masuk padanya seluruh makna apa? Memberi untuk kebaikan, baik memberi dengan harta, baik memberi dengan bantuan. Ya. Demikian pula di sini Nabi mengatakan apabila berhadas. Hadas apa? Tidak dijelaskan oleh Nabi. Untuk mencakup seluruh jenis apa? Hadas. Baik hadas besar maupun hadas apa? Kecil.
Adapun hadas besar, maka tidak cukup hanya berwudu, harus dengan apa? Mandi. Adapun hadas kecil, maka cukup dengan apa? Berwudu. Apabila berhadas, berarti kalau dia berhadas. Adapun hadas besar, maka wajib mandi. Adapun hadas kecil, maka hadas wajib apa? Wudu. Maka ketika Nabi mengatakan hatta yatawaddo, sampai dia berwudu, jelaslah kepada kita maksudnya, yang dimaksud di sini hadas kecil. Kenapa? Karena hadas besar diharuskan apa? Mandi. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, min syurutis shalah, min syurutis sihhatis shalah. Di antara syarat sah salat yaitu wudu. Di antara syarat sah salat apa? Wudu. Maka tidak mungkin sah orang yang salat tanpa wudu. Bagaimana kalau ada orang setelah salat baru ingat belum wudu? Wajib dia berwudu dan mengulangi apa? Salat. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bahwa orang yang berhadas hanya wajib berwudu itu jika mau sholat. Hanya wajib berwudu itu jika apa? Mau sholat. Dan sudah saya sebutkan tadi ikhtilaf para ulama, apakah ada selain sholat yang diwajibkan untuk pada adanya berwudu? Sebagian mengatakan ada, contohnya apa? Tawaf tadi. Sebagian lagi mengatakan orang yang mau memegang mushaf wajib berwudu. Tapi ini khilaf para ulama. Yang masyhur, yang pendapat jumhur mengatakan tidak wajib. Iya. Kalau mereka itu hadasnya kecil. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga. Mafhum hadis ini menunjukkan, apa itu mafhum? Mafhum itu pemahaman kebalikan. Bahwa orang yang belum berhadas, maka tidak perlu berwudu. Karena Nabi mengatakan, idza ahdasa, apabila berhadas. Berarti kalau dia tidak berhadas gimana? Tidak perlu berwudu lagi, udah cukup maksudnya gitu loh. Iya. Itu mafhum hadis ini. Fi hadis Anas, kemudian beliau menyebutkan ada keutamaan yang lain. Dan dalam hadis Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu inda kulli shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali salat. Artinya seakan-akan beliau di sini membawakan riwayat ini, walaupun memang orang yang belum berhadas itu tidak wajib wudu, tapi dianjurkan sekali untuk berwudu setiap kali sholat, walaupun tidak berhadas. Walaupun tidak apa? Berhadas. Makanya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW sholat 5 waktu dengan sekali wudu saja. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Apa itu, wahai Umar? Kata Umar, engkau sholat 5 waktu dengan sekali wudu. Apa kata Rasulullah? Amdan fa'altuh ya Umar. Sengaja aku lakukan itu, wahai Umar. Riwayat Umar ini menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah itu setiap kali mau sholat 5 waktu berwudu, walaupun tidak berhadas. Akan tetapi Nabi lakukan itu di Fathu Makkah, libayanil jawaz, untuk menunjukkan kepada apa? Boleh. Kalau antum memang misalnya dari subuh sampai isya nggak kentut-kentut, nggak hadas-hadas, nggak kencing, nggak berak gitu. Boleh tidak sholat 5 waktu dengan sekali apa? Wudu. Boleh, nggak masalah.
Atau antum musafir, subuh, jamak qashar, jamak qashar. Jadi dengan sekali wudu di awal, boleh. Tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu adalah berwudu setiap kali sholat. Kenapa? Karena itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya Umar mengatakan engkau melakukan perbuatan yang belum baru kali ini Umar melihatnya gitu loh. Itu menunjukkan jarang Rasulullah SAW sholat beberapa sholat dengan sekali. Maka yang kita amalkan yang sering apa yang jarang? Yang sering. Ya. Kemudian ketika disebutkan dalam riwayat ini Pak, adalah Nabi SAW berwudu setiap kali mau sholat. Apa yang dimaksud dengan sholat di sini? Ustaz, saya mau sholat duha 8 rakaat. Berarti setiap 2 rakaat saya berwudu. Atau bagaimana? Kata para ulama, yang dimaksud di sini, ya, setiap kali mau sholat dikecualikan padanya yang pertama yaitu sholat sunnah. Antum sholat tahajud tidak perlu setiap 2 rakaat berwudu, kecuali kalau setiap 2 rakaat antum kentut baru. Antum sholat duha tidak perlu. Demikian pula setelah sholat fardu mau sholat apa? Sholat sunnah. Maka ini pun juga tidak dianjurkan karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Nabi SAW kalau melakukan sholat sunnah setelah sholat fardu berwudu lagi. Keadaan yang kedua dikecualikan apa? Ketika kita menjamak 2 sholat. Antum sedang musafir, kemudian antum menjamak antara sholat zuhur dengan asar. Maka ketika antum menjamak sholat zuhur dan asar, tidak ada riwayat bahwa Nabi wudu untuk zuhur, kemudian wudu lagi untuk asar. Tidak. Ya. Jadi ini berlaku untuk ketika kita sholat fardu secara normal, pada waktunya masing-masing. Maka dianjurkan kita setiap kali sholat fardu untuk apa? Berwudu, walaupun kita tidak berhadas. Iya, itu yang paling utama. Bab al-istijmar witran. Bab istijmar itu hendaknya berjumlah ganjil. Istijmar itu akhi cebok dengan batu atau sejenisnya. Kalau dengan air biasanya disebut dengan istinja. Ya. Mana yang lebih utama? Istinja atau istijmar? Istinja lebih utama. Kenapa? Karena itu kebiasaan Rasulullah SAW. Namun kata Syekh Soleh Fauzan, kalau digabung antara air dengan batu itu lebih bagus lagi. Iya. Tapi kalau mau batu doang boleh nggak Pak? Boleh, cukup. Ya, cuman kalau kita orang Indonesia kayaknya nggak biasa Pak. Untuk ambil batu di halaman rumah, kayak ngepet gitu Pak. Karena nggak biasa. Iya. Hadis 81 an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yanthur wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW sabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia menjadikan di hidungnya air, maksudnya menghirup air. Tsummal yansur, kemudian istinsar, apa itu? Mengeluarkan air. Wa man istajmara falyutir, siapa yang istijmar yaitu cebok dengan batu, hendaklah dengan jumlah ganjil. Wa idza stayqadha ahadukum min naumi,
Dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadah, hendaklah ia mencuci tangannya qabla an yudkhilaha fi wudu'i, sebelum ia memasukkan ke dalam air wudu, lihat. Qabla an yudkhila fi wudu'ihi. Jadi bedakan antara wudu dengan wudu. Kalau wudu itu air wudu. Sebelum ia memasukkan ke dalam air wudunya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena seseorang dari kamu tidak tahu di mana tangannya itu menginap. Taib. Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia menjadikan di hidungnya air, artinya menghisap air. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum istinsyak dan istinthar dan berkumur-kumur. Sebagian ulama mengatakan bahwa berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar itu tidak wajib. Sunnah saja. Kenapa? Karena ayat tidak menyebutkan itu. Allah hanya mengatakan faghsilu wujuhakum. Hendaklah apa? Ya, cuci wajah kalian. Kalaulah istinsyak, demikian pula madmadah, berkumur-kumur itu wajib, pasti Allah akan sebutkan. Tapi ketika ayat tidak menyebutkan istinsyak, tidak pula berkumur-kumur, kata mereka itu menunjukkan bahwasanya hukumnya tidak wajib. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa istinsyak dan istijmar itu hukumnya wajib. Dalilnya ayat itu juga. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, cuci wajah kamu. Cuci wajah, sementara mulut dan hidung termasuk wajah. Yang kedua, praktek dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah sekalipun ketika berwudu tidak berkumur-kumur dan tidak istinsyak. Sementara kaidah usul fikih mengatakan apa, Pak? Perbuatan Rasulullah dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang wajib, maka perbuatan itu hukumnya apa? Wajib. Karena perbuatan Rasulullah itu kan secara hukum, secara syariat itu ada beberapa hukum. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada 6. Ada perbuatan Rasulullah yang sifatnya tabiat saja. Maka ini tidak wajib untuk kita ikuti. Ada perbuatan Rasulullah yang sifatnya adat istiadat. Maka yang sunnah kata Syekh Utsaimin kita ikuti adat istiadat setempat. Ya. Ada yang ketiga perbuatan Rasulullah SAW yang hanya sebatas perbuatan tanpa ada perintah. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah. Yang keempat, perbuatan Rasulullah SAW dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Maka hukumnya sesuai dengan hukum perintah tersebut. Kalau perintah itu wajib, maka perbuatan Rasulullah jadi apa? Wajib. Kalau perbuatan Rasulullah SAW itu perintah itu bersifat sunnah, maka perbuatan Rasulullah jadi apa? Sunnah. Nah, yang keempat ini masuk kaidah ini. Rasulullah sedang mempraktekkan perintah Allah untuk mencuci apa? Wajah. Dan ini perintah yang sifatnya wajib apa yang sunnah? Wajib. Karena Rasulullah mempraktekkan perintah Allah yang bersifat wajib, maka perbuatan Nabi tersebut, praktek Nabi itu mempunyai makna apa? Wajib. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, adanya hadis-hadis yang memerintahkan untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Di antaranya hadis yang sedang kita bahas. Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia menjadikan air di hidungnya. Dan ini perintah. Sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib.
Demikian pula dalam riwayat Abu Daud Nabi bersabda, "Idza tawadda'tum ya famadmid, idza tawadda'ta famadmid." Kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Ini juga perintah. Sehingga kata Imam Ahmad, maka berkumur-kumur, demikian pula istinsyak, istinthar, itu hukumnya apa? Wajib. Dan itu insyaallah yang rajih. Ya, bahwa berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar itu hukumnya apa? Wajib. Allahu a'lam. Maka dari itu kalau ada orang yang mandi janabat dengan cara nyebur ke kolam renang, boleh tidak Pak? Kata Syekh Utsaimin boleh, tapi dengan syarat berkumur-kumur dan istinsyak. Karena yang rajih itu hukumnya wajib. Iya. Kita lanjutkan. Wa man istajmara falyutir. Siapa yang cebok dengan batu hendaklah dengan jumlah ganjil. Ya. Apa yang dimaksud dengan jumlah ganjil? Karena kan ganjil itu 1, 3, 5. Yang sahih, yang rajih, wallahu alam, yang paling sedikit 3. Karena adanya riwayat yang memberikan batasan dalam riwayat Al-Bazzar, di mana Nabi SAW melarang cebok di bawah 3 batu. Ya, memang khilaf para ulama apakah 1 batu cukup, ya, atau harus 3 batu. Tapi karena ada riwayat yang hasan yang memberikan batasan bahwa harus tidak boleh kurang dari 3 batu, maka itu menunjukkan harus 3 batu lebih. Jadi kalau 3 batu belum bersih juga berapa? 5. 5 belum bersih juga berapa? 7. Ya, kenapa? Karena Nabi menganjurkan untuk berjumlah apa? Witir. Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya ya akhi. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangannya sebelum dimasukkan ke air wudunya. Artinya dicuci di luar sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam bejana. Paham? Iya. Terjadi ikhtilaf para ulama. Sabda Nabi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, tidur apa ini? Apakah itu khusus tidur malam atau tidur siang juga? Imam Ahmad mengatakan, oh itu tidur malam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan setelahnya, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena seseorang dari kamu tidak tahu di mana tangannya menginap. Sedangkan menginap itu biasanya untuk malam. Sehingga kata Imam Ahmad bahwa perintah ini khusus untuk tidur malam saja. Sementara jumhur mengatakan tidak. Ya. Ini tidak bisa dikhususkan tidur malam. Karena apa? Karena penyebutan kata-kata menginap itu dibawa kepada makna litaglib. Biasanya orang tidur itu di waktu malam. Maka ketika dibawa kepada sesuatu yang sifatnya biasanya, maka tidak bisa dikhususkan. Kecuali dengan dalil yang betul-betul mengkhususkan, kata mereka. Maka dari itu kata mereka, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, kata-kata naumihi di sini berbentuk mufrad yang diidhofahkan. Sedangkan mufrad yang diidhofahkan mempunyai makna apa? Umum. Ya, berarti mencakup seluruh tidur, baik tidur malam maupun tidur apa? Siang. Adapun sabda Nabi, seseorang dari kamu tidak tahu di mana tangannya menginap, tidak menunjukkan pengkhususan malam, kata mereka.
Sebuah contoh lain yang mirip dengan ini. Allah memerintahkan kita tayamum dengan apa? Tayammamu sa'idan thayyiba. Tayamumlah dengan sa'id yang thayyib. Dengan sa'id yang apa? Apa itu sa'id? Sa'id dalam bahasa Arab artinya Pak, semua yang tampak di muka bumi itu sa'id namanya. Baik tanah, batu, dinding, dan yang lainnya. Tapi dalam satu riwayat Nabi menyebutkan apa? Wa ju'ilat turbatu halana tahuran. Dan dijadikan untuk kita tanahnya itu sebagai alat bersuci. Apakah kata-kata tanah di sini mengkhususkan kata sa'id atau tidak? Karena dalam ayat sa'id, dalam hadis apa? Turbah, tanah. Apakah kata turbah di sini mengkhususkan sa'id atau tidak? Imam Ahmad mengatakan ya. Sehingga kata Imam Ahmad, yang boleh dijadikan untuk berwudu hanya tanah, tidak yang lainnya. Sementara jumhur mengatakan apa? Tidak. Ya. Kenapa? Karena ini hanya sebatas menyebutkan bagian dari keumuman, tidak mengkhususkan. Karena ada bukti Nabi SAW pernah berwudu dengan dinding. Dalam satu riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi pernah bertayamum dengan apa? Dinding, bukan dengan tanah, dengan dinding. Maka kata mereka ini menunjukkan juga dalam hadis ini tidak khusus malam. Contoh lain, Pak. Nabi mengatakan apa-apa yang lebih rendah dari sarung, izar. Izar itu apa? Sarung. Maka tempatnya di mana? Neraka. Nah, antum berkata begini, hadis itu lafadznya izar, sarung Ustaz. Sementara saya celana panjang. Kalau ya ada kan izar, ada bantolun gitu kan. Bantolon itu berbentuk kayak celana panjang tapi yang gombrong gitu, Pak. Apakah izar itu masuk dalam celana masuk dalam keumuman izar atau tidak? Karena kan lafadznya izar. Izar itu apa? Sarung. Kata para ulama, bantolun masuk. Loh kenapa Nabi mengungkapkan dengan kata-kata izar? Litaglib. Karena kebiasaan di zaman tersebut rata-rata pakai izar. Yang pakai bantolun jarang. Maka dibawa kepada makna yang golib, yang paling banyak. Tapi tidak meniadakan kepada yang sifatnya apa? Jarang. Sama halnya dengan ini. Ketika Nabi mengatakan, karena seseorang dari kamu tidak tahu di mana tangannya menginap. Kata mereka, karena kebiasaan menginap orang itu di waktu malam. Sama sekali tidak mengkhususkan kata-kata min naumihi dari tidurnya. Sehingga masuk padanya semua jenis tidur. Baik tidur waktu malam maupun tidur waktu siang. Paham tidak, Pak? Saya condong kepada pendapat jumhur dalam hal ini. Nabi mengatakan karena seseorang dari kalian tidak tahu tangannya tinggal di mana. Ustaz, tadi malam tangan saya ikat, Ustaz. Jadi saya tahu tangan saya tinggal di mana, menginap di mana. Kalau sudah seperti ini, wajib nggak saya berwudu? Apa mencuci tangan dulu? Karena kan Nabi mengatakan seseorang tidak tahu di mana menginap, ya kan? Kata Syekh Utsaimin wajib. Loh, kata Syekh Utsaimin karena maknanya di sini bukan sebatas menginap, tapi limulama sati syaiton, karena berhubungan dengan bersentuhan dengan setan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila seseorang bangun tidur hendaklah ia menghirup air ke hidungnya 3 kali. Kenapa? Karena setan tinggal di lubang hidungnya. Paham tidak, Pak? Baik, kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.